Halo teman-teman, alhamdulillah ini sudah jadi. Kelihatan muda kan? Kelihatan kan? Mantap. Lihat nih atasnya, bambunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Saya udah sampai di tempatnya Fadli atau TVS ya. Saya pengen potong nih. Oke, yuk. Wih, hujan. Sit. Halo, assalamualaikum. Salam. Ini ada teman-temanku semuanya. Ini ada yang satu lagi makan. Oke, halo Mas Fadli. Ya, halo. Aku hari ini lihat nih, saya belum kelihatan ganteng seperti Mas Fadli. Saya pengen dibuat ganteng gitu ya. Nanti saya di video ya. Iya, siap. Ya, teman-teman di area Jogja yang pengen apa itu potong rambut yang high quality, maksudnya kelas tinggi ya, itu bisa di tempatnya Mas Fadli. Ini ruangannya ada beberapa cabang Mas Fadli. Oh, baru satu Mas kita. Satu ini Baru yang satu ini di dekat. Kemarin kan kita mau pindah ke sini, pindah lokasi. Oke. Masih satu. Dulu sempat saya mau datang-datang ke sana, mau masuk takut. Tapi baru kesampaian sekarang, ternyata orangnya enak banget. Teman-teman, orang luar juga boleh main ke sini, Mas? Iya, boleh lah. Boleh, pokoknya teman-teman boleh main ke sini. Mas Fadli juga orangnya open, enak ya. Iya. Lihat ini saya udah kelihatan tua, pengen kelihatan ganteng lagi. Oh ya, sama di sini juga buka kursus juga. Iya, kita juga nyediain kelas juga untuk Oke. ada kelas basic sama advance juga kita nyediain di sini. Oke, siap. Yuk, Iya. ini ya, makasihnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ngimpi kali saya ya. Ini hari ini saya di tempatnya Fadli. Udah lama banget saya pengen kesini, betul. Saya kayak mimpi. Cukur ganteng. Oke, kita cukur ganteng. Ini mau dibuat gimana nih? Ya, ini mulai ya. 1, 2, 3. Pertama, sebelum dekat kan di ini kan di Budiman kan masih ikut orang, terus mulai buka sendirinya kan di ini pas habis dekat sih Mas, jadi belum ada pegawai segala macam, jadi benar-benar aku aja bangun studionya kan aku sendiri. Tapi di mana itu? Itu di kos-kosan. Di kos-kosan? Di kos-kosan, di ruang tamunya gitu. Jadi kan dulu kosan itu tuh kayak ada ruang tamunya sendiri gitu loh, di dalam kamarnya. Bisa lebih anu dari apa? Berarti pertama ikut Budiman dulu. 2013 aku nyukur di Jogja ikut barber temanku. 2013. 2014 aku pindah ke Budiman. 2014 pindah ke Budiman. Terus habis itu terus ikut dekat. 2017 ikut dekat. Habis Ya. itu Terus keluar dekat langsung bikin brand sendiri. Dan itu udah keluar dari Budiman. Tapi masih kerjasama bareng. Masih kerjasama bareng, betul. Kolaborasi lah. Gitu. Budiman itu ada berapa cabang, Mas? Budiman dulu ada 4 Mas. Di Tangerang, Jakarta, terus Jogja ada 2. Jogja 2. Di mana sama di mana kalau Jogja itu? Dulu yang di Pogung tuh ada Budiman juga. Sama Sama di Bougainville. Bougainville itu mana? Bougainville tuh Jalan Wijaya, dekat Teknik UNY. Gitu. Bougainville itu yang Gejayan. Dari Jalan Gejayan masuk ke barat, terus utara jalan. Di ini Mirota. Di Jayan. Mirota kemana? Nah, ke kiri yang Mirota itu kan ada gang yang masuk ke dalam UGM tuh. Nah, masuk ke dalam situ. Yang utara jalan itu toh? Iya. Yang depannya pakai kayu itu toh? Oh, Itu. Budiman tuh nama orang apa? Budiman tuh nama orang atau apa? Kalau nggak salah sih itu tuh nama orang tua yang ownernya Mas. Orang tua ownernya. Kemarin kan ada 2 di situ. Nah, Budiman tuh gabungan dari nama bapaknya mereka. JR itu artinya apa JR itu? Junior mereka. Oh junior, merekanya. Katakanlah anaknya Budiman kan gitu loh. Iya. Oh gitu.
Sekarang orang-orang kadang-kadang ada yang pakai JR gitu. Udah lama mas kamu bikin kelas? Awalnya itu saya itu gini, saya itu dulu permulaan awal-awal tuh saya juga di dekat UGM situ mas. UGM atau Pasca Sarjana. Ya. Itu kan ada perempatan. Itu ke barat sekitar 300 meter. Nah di situ nanti ada barbershop. Saya awal-awal itu di situ. Terus saya setelah di situ terus saya buka sendiri lama, terus ngajar kayak gitu. Padahal saya tuh dulu tuh belajar potong tuh susah banget mas. Tapi kamu otodidak juga nggak sih dulu? Iya, dua-duanya. Saya belajar sama orang, sama ngembangin sendiri juga. Oh, itu tahun berapa tuh kamu belajar? Sekitar tahun 2009 ya kayaknya. 2009. Sekitar itu. Saya tuh dulu di sore hari itu sering nangis ya. Sering nangis di masjid Siswagraha. Itu kan di UGM kan ada jembatan baru lah tuh. Iya. Ke timur kan ada masjid tuh itu. Saya tuh dulu sering nangis di situ mas. Hampir tiap hari mas. Gara-gara saya nggak bisa motong. Oh. Saya tuh nangis tuh berdoa supaya saya tuh bisa motong. Iya emang potong rambut itu kan sebenarnya nggak segampang orang-orang melihat kan. Kadang orang-orang yang nggak paham tentang potong rambut nganggapnya potong rambut tuh ya elah gampang gitu. Saya tuh dulu ceritanya banting setir. Dari kerja di Jakarta, pindah Jogja. Oh sempat di Jakarta. Berapa lama tuh dulu? Oh nggak lama, cuma berapa. Terus saya ke Jogja. Terus setelah Jogja, karena gajinya itu nggak seperti yang tak kira. Di Jakarta itu? Nggak gini, saya kan kerja di Jakarta. Saya pindah di Jogja. Saya kira kerja di Jogja itu gaji Jakarta. Ternyata gaji Jogja kan di Jakarta rendah. Nah terus saya banding setir ke potong rambut itu. Nah saya potong rambut, saya belajar. Ingat saya tuh dulu belajar sama Mas Yudin kalau nggak salah. Marganya Harahap. Awal-awal itu. Dia emang bikin kursus? Enggak, dia punya potong rambut. Terus saya tuh curhat ke dia tentang keadaan saya tadi. Dia nyaranin juga coba. Saya dulu tuh nyari-nyari kursus kayak gitu. Saya nyari kursus dapat tapi jauh. Saya nggak punya kendaraan. Saya nyari kursus dapat tetapi bayarnya mahal. Saya nyari kursus dapat tapi modal suruh bawa sendiri. Teman saya kan masih sedikit dulu. Iya. Nah terus saya curhat-curhatan itu terus diajari sama Mahyudin itu. Terus Mahyudin pergi, terus saya dilanjut belajar sama Kasim orang Wonosari. Nah gitu. Nah dari belajar itu, namanya mereka mungkin backgroundnya bukan pengajar ya. Jadi kan mungkin ya ngajarin saya ya biasa. Ya jatuhnya berarti masih otodidak. Betul. Jadi saya tuh belajarnya susah banget sampai tuh nangis. Saya sore hari itu nangis gitu terus nangisnya itu berdoa. Habis sholat asar kayak gitu. Terus saya itu sering ngedon, sering ngedrop. Kalau saya ngedon itu datang ke bos saya itu. Saya dikasih motivasi, bangkit lagi, ngedon lagi. Astagfirullah. Proses setiap orang kan beda-beda. Tapi pas kemarin saya itu belum lama itu kan lihat studionya Mas Fadil itu kan apa ya kayaknya di dalam terus gede banget terus ada ini Mas Fahir pernah sempat kesana juga pas Mas Fadil ada acara apa itu loh apa Mas Fahir ikhlas sama Mas siapa itu? Mas Janu sama Mas Jeki. Nah itu di mana itu? Ya di Budiman itu. Oh yang di Pogong itu ya? Bukan yang di dekat Gejayan itu ya? Bukan. Ini berarti sekarang total murid kira-kira udah sampai berapa mas? Kita murid itu sudah meluluskan sekitar 2.670. 2.670-an murid udah. Pengajarnya ada berapa? Pengajarnya kan gini, apa tuh? 1 2 3 4 5
5, 6, 7 sekitar 7, tapi kan ada yang sudah juga resign juga pas kemarin, tapi sekarang nggak 7 ada. Tapi itu dia langsung ini ya, langsung ramean gitu ya betul, ikut kelas apa, ada paketan kayak private sendiri? Enggak, kita langsung mas, pokoknya orang bisa tiap hari. Gitu. Itu langsung banyak gitu ya, sekali mulai kelas gitu? Enggak, ya bisa satu orang ya diterima gitu. Langsung kelas gitu ya? Soalnya kan kita nyasarnya yang bawah saja mas. Kalau kalau Mas Fadli dulu mulai awal belajar potong rambut atau memutuskan untuk potong rambut itu dari gimana ceritanya? Awalnya tuh emang dari dulu zaman sekolah aku tuh seneng mas dengan gaya-gaya rambut segala macam. Jadi setiap kali potong rambut tuh suka merhatiin gitu loh. Kadang juga beberapa kalau misalkan kita seneng sama rambut ya kadang kalau misalnya ketika kita potong rambut tuh sama orang ada yang cocok ada yang enggak kan. Jadi kayak misalkan pas dapat capster yang enggak sesuai dengan yang kita mau, aku tuh suka nyoba-nyoba motong sendiri ke rambut. Beli gunting sasak kan dulu, dari zamannya kan dulu gunting sasak paling aman kan. Betul. Gitu loh. Udah dari situ aku senang. Akhirnya suka ngelampiasin ke teman-teman tuh loh sekolah. Kadang kalau misalkan kayak lagi razia sekolah gitu, aku yang mau benerin. Yang benerin gitu. Itu aku SMA atau SMP atau kuliah? SMP kelas 3 mas, aku masih ingat. Kalau aslinya mana Mas Fadli itu? Kalimantan. Oh Kalimantan. Kalimantan Tengah. Itu SMP itu sudah di Jogja atau? Enggak, di Kalimantan. Waktu SMA itu ya? SMP tuh udah mulai iseng-iseng nyoba motong-motong rambut tuh. Dulu awal kuliah ke Jogja itu karena kuliah itu ya? Kuliah. Ambil apa? Ngambilnya sistem informasi. Tadinya pengennya ngambil fotografi, cuman orang tua nggak mau. Udah akhirnya kuliah. Ambil informasi itu. Jalan 3 tahun, aku ngerasa nggak nyaman. Nggak cocok. Di bidang itu jadi nggak jelas kan akhirnya. Jadi males-malesan kuliah. Akhirnya disuruh temanku, kenapa kamu nggak coba kerja di barber aja, kamu kan masih suka motong rambut tuh. Udah akhirnya 2013 tuh 2013 nyoba ya? Nyoba motong di barber. Kebetulan temanku baru buka tuh. Yang bagaimana itu? Bukan, ada satu lagi. Baru buka barber. Udah akhirnya pas nyoba di situ ngerasa nyaman kan. Udah akhirnya keterusan di situ dan memutuskan untuk stop kuliah. Karena mereka kan mikirnya ya kamu ke Jogja kan kuliah. Jadi kalau udah nggak kuliah ngapain kamu di Jogja? Mending pulang aja. Akunya nggak mau. Karena aku masih pengen kerja kan di barber. Oh ya udah kata orang tua, kalau emang kamu pengen kerja ya udah cari duit sendiri dong berarti. Ngapain masih ngirimin duit gitu. Ya udah akhirnya dari situ tak tekunin. Dan ada keinginan untuk membuktikan kepada orang tua gitu ya? Pasti lah. Orang tua itu bisa menerima aku kerja di barber tuh pas ketika di dekat itu ya, waktu acara-acara diulik zaman dulu itu ya. Saya nonton itu. Dari situ tuh orang tua tuh baru bener-bener kayak percaya gitu. Ternyata emang bener menjanjikan juga pilihannya nggak salah gitu loh. Karena kan mindset orang tua zaman dulu kan nganggap bahwa profesi kita kan nggak ada apa-apanya. Betul. Potong rambut apa sih, mau jadi apa sih, emang ada duitnya gitu kan. Kalau sekarang kan udah nggak lagi, malah menjanjikan kan. Mas, apa itu hal yang Mas Fadli dapat dari dekat itu apa? Ilmu apa beberapa itu? Atau pengalaman apa aja atau apa gitu? Macam sih mas, kayak apa? Nggak cuma hanya tentang skill potong rambut ya, kayak kita mentalnya kita tuh benar-benar diuji banget di sana. Jadi kayak ketika kita habis kelar dari dekat tuh mental kita tuh emang udah benar-benar jadi gitu ya. Kayak belajar tentang public speakingnya. Kayak kita kan potong rambut, kadang orang tuh terlalu fokus hanya belajar dengan skill hasil potongan. Padahal kan kita kembali lagi ke jasa kan. Jasa kan harus banyak gitu loh, masih banyak yang ada di dalamnya gitu. Kayak kita
nyambut dengan customernya seperti apa, terus personal branding kita dari. Nah, kalau di Menspire tuh menurutku semua mereka jadi satu paket. Mereka tuh setiap kali ngebikin karya nggak cuman hanya tentang rambut gitu loh, dari penampilan pun juga disesuaikan. Makanya aku suka. Jadi lebih ke Joshua Monaka ya. Iya. Kalau untuk menambah ilmu, Mas Fadil lebih ke mana? Apanya? Maksudnya belajarnya itu lebih ke. Kalau aku bebas mas, kalau nggak ada patokan. Jadi kalau misalkan lagi pengen belajar main gunting, aku biasanya ke ini hairstylist Jepang gitu. Gitu. Atau enggak Korea. Itu permainan guntingnya lebih bagus mereka. Kalau untuk Johnny Andrian gimana Mas? Johnny Andrean, aku belum pernah sih mas ketemu. Kalau Johnny Andrean masih belum terlalu paham gitu loh. Artinya kemana? Kalau aku kan yang paling kenal tuh kayak Babe Chandra Gupta, Om Rudi Adi Suwarno, kayak gitu-gitu. Kalau Irwanti. kalau Om Rudi gimana? Om Rudi oke mas dia. Itu udahlah suhu lah pokoknya di Indonesia. Bener jago ya. Wah parah mas. Pengalamannya juga udah berapa lama dia. Tapi tetap belajar sama dia juga Mas Fadil. Dulu kan sempat diajarin kan kita. Yang itu ya, yang dia sebagai juri itu ya. Sama Chandra Gupta juga, Irwanti juga. Itu kan di Jakarta udah berpengaruh semua gitu loh. Kalau untuk potongan zaman sekarang Mas, Ya karena sekarang orang-orang udah mulai ini mas, orang-orang di Indonesia ya khususnya, mereka belajar motong rambut emang udah benar-benar dipelajarin gitu loh. Kalau dulu kan mungkin potong rambut ya udah sekedar potong rambut aja gitu loh. Berkembangnya dengan sekarang, tren sekarang itu kan berarti ada inovasi, inovasi teknik kita memotong segala macam. Nggak mungkin segitu terus aja kan. Makanya kita sekarang tuh malah semakin susah kayak gitu karena banyaknya terciptanya model-model rambut terbaru kan. Iya. Jadi ya kayak belajar tuh sebenarnya nggak ada habisnya. Kalau kita berhenti belajar ya udah skill kita segitu aja. Betul. Nah, Mas Fadli, kita itu punya sebuah gerakan, yaitu gerakan mencetak 1 juta wirausahawan. Kalau Mas Fadli sendiri gimana mengomentari hal itu? Ya bagus mas, itu malah ini sebenarnya kayak dengan ucapan orang kita menciptakan kompetitor baru apa segala macam. Ngapain takut, tiap orang kan pasti punya taste-nya sendiri kan, punya selera sendiri dan bakalan punya ini masing-masing gitu. Jadi nggak usah takut kalau masalah kayak gitu. Malah bagus lah kalau kita mau ngebikin kayak gitu kan. Karena saya itu anunya di situ. Jadi saya dulu nggak bisa motong, saya bisa motong, saya udah menikmati dari potong ini. Terus saya pengen banyak orang juga bisa menikmatinya. Nah selain itu tadi ternyata banyak orang itu nyari kerja susah. Iya. Kalau orang bisa motong mudah banget, gitu loh. Makanya terus saya itu punya gerakan tadi. Malah kalau lebih bagus lagi pemerintah bisa ikut bekerja sama loh mas, seperti itu. Iya mas, harusnya Iya, pemerintah kan dukung kita. Makanya soalnya pekerjaannya kan menjanjikan juga potong rambut. Jadi kayak kalau di luar negeri, setahu aku ya, kalau di sana orang kalau mau bikin barbershop itu harus benar-benar punya sertifikatnya yang resmi loh. Kalau kita nggak punya sertifikat itu nggak dibolehin buka. Gitu ya. Kayak gitu bro. Makanya ibaratnya kayak saya atau itu harusnya pemerintah itu berterima kasih sama saya dan tim. Iya. Kenapa kita tuh udah mau cetak banyak banget loh.
mandek banget ya anu guntingnya. Apa? Tajam banget. Kamu bisa Jawa nggak Mas Fadli? Enggak terlalu. Mandek Istriku banget. orang Jawa ya. Mana itu orang sini ya? Iya, orang Jogja istriku. Asli Jogja ya? Teman kuliah atau apa? Temen main sih Mas dulu tuh. Malah jadi Anu serius ya? emang jodoh tuh nggak ada yang tahu ya. Kalau saya istrinya Kulon Progo. Kulon Progo. Tinggal nanti siswa-siswa kita yang pernah kursus di sini, kita foto, kita pajang di sana. Nih yang yang udah pernah kursus di. Ya itu dah. Nah itu. Panjang. Itu anaknya emang pendiam banget ya. Nah ini dah jadi teman-teman ya. Sekarang kita mau keramas. Ini krunya banyak banget nih. Pak Mas Fadli kita serbuin. Iya, kena serbu ini. Nah, enggak ya kayaknya. Ikut. Oh yang ya oh iya, saya kira ikut komunitas terus gitu. yang waktu awal kerja. Teman-teman ini baru di styling. Ini tinggal nganuin perut ini. Kalau perutnya Udah hamil ya. Itu masih pakai ya anjir tadi aja apa obatku ini diumpetin sama istriku. Katanya dia nggak mau kalau saya beri uang. Bahaya ya. Bahaya ya, nanti banyak wanita yang banyak wanita yang terpikat. Oh itu yang beli mahal-mahal masa diumpetin. sore. Halo teman-teman, alhamdulillah ini sudah jadi. Kelihatan mudah kan? Kelihatan kan? Mantap. Lihat nih atasnya, rambutnya. Oke, yuk kita foto dulu. Yuk, sesi. Siap.